Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya, saya diberi kesehatan dan napas kehidupan sampai pada hari ini, sehingga saya dapat membuat tugas ceramah ini. Perkenalkan, nama saya Victoria Valencita Robert dari kelas 11 MIPA 4 dan nomor absen saya 36. Saya bersekolah di SMA Negeri Plus 17 Palembang. Yang saya hormati, Ibu Ratna Sari Dewi selaku Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri Plus 17 Palembang dan teman-teman yang saya cintai. Mohon izin Bu Ratna, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema tentang menyikapi intoleransi yang sering terjadi di masyarakat. Intoleransi bukan hal baru yang kita dengar di Indonesia. Sudah bertahun-tahun lamanya, seringkali di beberapa daerah terjadi persekusi dan intimidasi terhadap beberapa agama. Seperti yang baru-baru ini terjadi di media sosial yang begitu viral tentang persekusi di Cikarang, Jawa Barat, dan yang terakhir adalah di Jonggol, Jawa Barat. Untuk itu saya akan memutar sekilas videonya. Nih, speaker nih, masukin aja sekalian. Bukan provokasi. Bukan provokasi sekalian. Kamu rekes, Be? Syukur padamu kami harus beribadah di jalan Tuhan. Ini keberadaan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kalau kita melihat di video tadi, ini tentu sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Karena belum lama ini, kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Namun, sampai saat ini, masih ada golongan atau kelompok tertentu yang belum merdeka untuk melakukan ibadah. Padahal, ibadah jelas dijamin oleh negara. Ini dapat dilihat di Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau ada suatu komunitas atau agama tertentu yang beribadah dan melanggar aturan, hendaknya masyarakat menempuh jalur hukum. Dan masyarakat jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum, dan kita harus menjunjung tinggi itu. Negara ini merdeka bukan karena satu golongan, tapi perlu kita ingat, negara ini merdeka karena adanya Sumpah Pemuda, di mana semua golongan pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia bersatu, baik dari Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Sumatera Nenbon, dan lain-lain, yang menyatakan dirinya adalah Indonesia, bukan suatu golongan tertentu. Jadi, hendaknya setelah merdeka, kita pun merdeka untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan menghormati agama lain. Dari masalah-masalah intoleransi yang sering timbul ini, pemerintah terkait seharusnya mengintrospeksi diri, karena timbulnya persekusi ini sudah sejak lama dan berkali-kali. Mungkin pemerintah atau aparat yang terkait kurang tegas atau kurang adil dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya, para pemimpin daerah juga memberi contoh nyata tentang bagaimana kita hidup saling menghormati, membina, dan memupuk toleransi antar umat beragama di daerahnya masing-masing. Dan juga, pemuka-pemuka agama sebaiknya memberikan pengertian kepada umatnya bahwa pentingnya menjaga toleransi dan kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Nah, teman-teman, kita sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa, hendaknya kita harus peka terhadap situasi perkembangan yang terjadi di sekitar kita.
Dan kita juga harus mematuhi dan mengikuti petunjuk dan arahan yang baik dari guru-guru kita. Harus lebih memupuk sikap toleransi terhadap lingkungan di sekitar kita, karena kita sebagai anak Indonesia terdiri dari multikultur, ras, bahasa, agama, dan lain-lain. Kita sebagai anak milenial yang akan memegang tonggak kekuasaan di masa depan, tentunya tidak menghendaki anak bangsa terpecah belah dan tidak bersatu. Dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu, dengan menumbuhkan sikap toleransi di antara kita, saling membantu dan saling mengasihi dimanapun kita berada. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita mengharapkan di era globalisasi ini, bangsa kita dapat bersaing dengan negara-negara lain, tidak hanya mengurusi urusan intoleransi saja. Kita harus lebih bisa mempersiapkan diri, karena tantangan generasi milenial itu lebih berat. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita dengan belajar semaksimal mungkin, bergandengan tangan, berusaha bersama-sama hidup rukun, dan saling menghormati satu sama lain. Demikian tugas ceramah ini saya buat. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Seperti semboyan orang-orang yang terdahulu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hendaknya kita juga dapat mengikuti semboyan tersebut. Sekian, terima kasih. Merdeka!